Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa informatika, Fakultas Teknik Universitas Bengkulu, khususnya yang mengambil mata kuliah animasi 2D dan 3D. Oke, hari ini kita akan melanjutkan praktikum kita, di mana di dua video yang lalu kita sudah sama-sama membahas tentang bagaimana dasar menggunakan aplikasi Blender ya. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi yang cukup esensial ya, atau materi yang cukup penting berkaitan dengan bagaimana memodelkan sebuah karakter menggunakan aplikasi Blender. Nah, tentunya untuk latihan atau praktikum kali ini kita tidak terlalu sulit ya karakter yang ingin kita buat. Nah, tapi nanti untuk pengembangan secara mandiri, saya harapkan rekan-rekan dapat mencoba mendesain karakter yang lain ya. Untuk sementara ATM saja dulu, amati tiru modifikasi dari karakter-karakter animasi 3D yang sudah ada gitu ya. Nah, untuk nanti di penugasan baru rekan-rekan bisa menciptakan karakter yang mungkin teman-teman akan ciptakan sendiri. Nah, hari ini kita coba membuat sebuah karakter yang cukup happening gitu ya, yang cukup hype di beberapa saat yang lalu. Kalau teman-teman sering main Among Us, nah kita akan membuat desain karakternya. Oke, kita mulai saja. Nah, kita untuk mendesain karakter seperti itu cukup menggunakan cube default seperti ini saja, ya. Tapi kalau teman-teman sudah terlanjur menghapus cube-nya ini, nanti silakan ditambahkan ini ya, menggunakan add cube yang ada di sini. Oke, selanjutnya cube ini akan kita geser ke atas. Ya, ini saya akan geser ke atas kira-kira setinggi ini. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita akan memberikan sebuah modifier pada cube ini. Ya, caranya kemarin gimana? Tinggal klik modifier properties yang ada di sini, kemudian add modifier. Nah, kita akan berikan subdivision surface. Nah, subdivision surface itu adalah cara untuk mengubah tampilan dari objek-objek yang ada secara lebih detail ya. Jadi kalau misalnya kotak itu kita berikan subdivision surface yang pertama, dia akan menjadi seperti ini. Kalau kita berikan subdivision surface yang lain misalnya ya, kita langsung saja ini misalnya. Nah, dia akan menjadi seperti ini. Nah, terus kita kasih lagi gimana Pak? Nah, dia akan menjadi lebih sempurna seperti ini. Nah, jadi gunanya seperti itu ya. Jadi gunanya untuk mengkonversi ya, dalam tanda kutip objek untuk menjadi lebih detail ya. Kalau kita lihat wireframe-nya kan mungkin kalau kotak kan hanya kayak gini ya. Hanya berisi vertex dan juga edge. Kalau kita lihat face-nya pun cuman ada sekian face gitu ya. Nah, tapi kalau kita tambahkan subdivision surface-nya, nah ini face-nya kan bertambah ya. Vertex-nya bertambah, edge-nya bertambah ya, dan juga face-nya pun juga bertambah. Nah, jadi seperti itu. Oke, nah ini kita sudah berhasil membuat gambar cube tadi, kita sudah ubah menggunakan subdivision surface modifier-nya ya. Selanjutnya kita akan coba memanjangkan atau mentransformasi objek ini atau men-scale gitu ya dengan menggunakan tombol S ya. Kemudian teman-teman tekan Z. Nah, kira-kira panjangnya teman-teman bisa buat seperti ini. Ya. Oke, saya ulangi. Tekan S, kemudian ubah ke sumbu Z. Nah, supaya dia scalingnya ke atas dan ke bawah ya. Nah, tarik saja. Tarik, ya kira-kira sejauh ini. Oke. Gini ya.
Oke, kalau sudah, kemudian saya akan tekan Ctrl R. Saya akan masuk ke tab, kemudian Ctrl R. Kemudian saya crop bagian ini, kemudian kita taruh ke bawah. Nah, kira-kira kayak gini ya. Nah, ini adalah cikal bakal atau awal mula kita untuk mendesain sebuah karakter Among Us tadi. Nah, kalau ini kurang ke bawah, nanti silakan teman-teman sesuaikan saja ya. Nah, selanjutnya setelah jadi seperti ini, viewportnya akan saya ubah ke bawah, viewport and then bottom. Ya. Nah, di sini sebenarnya kita akan membuat sebuah kaki dari menggunakan objek ini. Ya, saya masuk ke edit mode dulu. Kemudian saya pilih yang ini kan banyak ya, ada vertex dan lain-lain. Oke. Tapi sebelumnya ini saya apply dulu ya. Kita masuk ke awal dulu. Jadi nggak pakai edit mode, pakai object mode. Kemudian yang ini di apply dulu. Nah, kemudian baru kita bisa memodifikasi ya terkait dengan vertex, edge, dan juga face-nya. Nah, kalau sudah, ini saya mau geser ya. Kita klik. Atau Anda juga bisa menekan tombol G yang ada di keyboard Anda, ya. Tapi kalau untuk yang dasar saya pilih yang ini dulu. Saya klik sekali vertex-nya, kemudian saya pilih Move Tool, nah, kemudian saya geser. Ya, kira-kira segitu. Ini juga saya geser. Ini juga saya geser. Ini juga saya geser ke bawah. Oke. Nah, selanjutnya kita akan tarik bagian ini ya, bagian yang ini kita coba seleksi dulu bagian face yang ini dan ini, tekan tombol shift kemudian diseleksi ya dua face ini. Kemudian viewportnya Anda bawa ke depan lagi, viewpoint and then front gitu ya. Nah, kemudian Anda wajib menekan shortcut E atau extrude. Nah, atau Anda bisa cari di sini ya, extrude region sama aja. Klik atau tekan E. Nah, kemudian tarik ke bawah. Oke, kira-kira bagian kakinya sejauh ini ya. Nah. Oke, sudah sampai di sini. Kemudian kita akan coba mendatarkan bagian telapak kakinya ya. Kalau kakinya seperti ini kan nggak mungkin. Ya, jadi patut atau wajib kita datarkan. Oke, ini tampilannya sudah tampilan depan ya, front orthographics ya. Nah, kemudian caranya adalah untuk mendatarkan bagian telapak kakinya ini, teman-teman tekan saja tombol S di keyboardnya untuk scale. Kemudian tekan lagi tombol Z ya. Kemudian tekan lagi tombol 0 atau angka 0 di keyboardnya. Nah, jadi dia langsung akan berubah datar seperti ini. Gini ya. Oke, nah ini hampir selesai pekerjaan kita. Langkah selanjutnya adalah kita coba untuk menggeser. Ya, ini kan kalau ibarat kaki kan ngangkang gitu ya. Nah, tapi kita akan geser supaya dia lebih rapi. Kita coba bagian depan lagi. Ini front. Oke, ini saya geser ke arah sini. Ya. Nah, selurus mungkin ya teman-teman ikutin. Oke, kira-kira seperti ini. Ya, viewportnya saya ubah ke bagian depan lagi. Front. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah saya mau cropping dulu ya bagian kakinya. Saya tekan Ctrl R. Nah, ini supaya nanti kakinya ada beberapa bagian untuk kita lebih memudahkan modifikasinya. 1. Ctrl R lagi, kemudian ini saya bawa ke atas. Ya. Oke, ini nanti ada gunanya ya. Nah, selanjutnya saya akan memotong bagian sebelah kiri dari
dari karakter ini ya. Nah, caranya teman-teman masuk saja ke wireframe. Nah, di sebelah kanan ya, ini kan ada tampilan viewport shading. Nah, ini adalah bagian view asli gitu ya dari objeknya. Kemudian di sini nanti ada bagian untuk kita melakukan proses coloring. Ini viewport shading namanya. Jadi untuk material-material yang dalam tanda kutip misalnya seperti pewarnaan ataupun hal yang lainnya, nanti kita pakai bagian yang ini. Kemudian ini adalah contoh rendering ya. Nah, jadi kalau objeknya sudah dirender itu tampilannya nanti seperti ini. Oke, kita masuk ke wireframe. Ya. Nah, kemudian akan saya seleksi bagian vertexnya yang sebelah sini. Saya klik, seleksi ya. Seleksi, kemudian tekan tombol delete. Nah, delete vertex. Nah, maka objeknya nanti akan berubah menjadi seperti ini. Oke, buntung ya. Nah, kemudian kita akan tambahkan sebuah modifier. Namanya adalah mirror. Ya, add modifier. Ya, pada bagian modifier properties, add modifier, kemudian mirror. Nah, nanti objeknya ya seperti copy paste gitu ya. Copy paste langsung di sebelahnya, pas gitu. Nah, tergantung juga teman-teman mau copy paste kemana. Ini ada axis-nya ini. Ada Y, Z. Kalau kita ubah ya, nanti dia akan ini sini ke atasnya gitu ya, pas ke atasnya. Nah, gitu. Nah, mirror artinya mengcopy paste ya, mengcopy paste sesuai dengan arah atau objek yang kalian inginkan. Oke, selanjutnya kita akan coba tambah satu buah modifier lagi ya. Tapi sebelumnya kita seleksi dulu deh. Nah, ini teman-teman jangan coba-coba apply dulu ya. Nanti kalau teman-teman apply, ketika kita ingin merubah satu buah bagian yang ada di sebelah kanan, ya, kalau teman-teman sudah apply mirrornya, nanti yang sebelah kiri nggak mau keedit ya, karena ya sudah di-apply. Nah, jadi saran saya kalau mau ada perubahan jangan di-apply dulu, sehingga apapun yang berubah di sisi sebelah kanan ini, nah nanti sebelah kirinya nanti atau sisi yang sudah di mirror itu akan mengikuti. Gitu ya. Oke, supaya tampilannya semakin menjadi lebih halus lagi, maka seperti di awal tadi kita wajib menambahkan sebuah modifier lagi, yaitu subdivision surface. Nah, ketika kita klik subdivision surface, maka dia gambarnya sudah akan menjadi seperti ini. Ya, objeknya jauh lebih lebih halus ya daripada objek sebelumnya. Oke, nah silakan pada tahap ini teman-teman nanti cek sendiri kira-kira kalau misalnya ada bagian-bagian yang masih perlu dimodifikasi, ini bisa teman-teman modifikasi, ya. Saya mau memodifikasi bagian ini nih. Ya, bagian kakinya kayaknya terlalu besar ya, terlalu gendut, maka kita harus coba kecilkan. Ya, sebelumnya saya bawa ke wireframe mode dulu. Ya, kemudian diseleksi bagian mana yang ingin kita ubah. Kemudian viewportnya saya ganti ke bagian kanan, right. Ya, betul ya, right. Viewport right. Oke, selanjutnya Anda tekan tombol S ya pada keyboardnya, kemudian dikecilkan. Nah, ini bagian kakinya coba kita modifikasi sedikit. Tadi defaultnya kan gini nih. Kita rasa mungkin agak kebesaran gitu ya. Sekarang kita coba lebih kecilkan lagi. Ya, kira-kira segini. Kemudian kita coba lihat bagian yang lain. Ya, sebelahnya. Oke. Saya rasa cukup. Nah, mungkin segitu ya. Oke. Nah, kalau dirasa tidak ada perubahan lagi pada objeknya atau karakternya, kemudian baru dilakukan apply. Baik itu pada bagian subdivision surface-nya, kemudian pada bagian mirror-nya juga sama. Ya. Oke. Selanjutnya kita mau masuk ke ini ya, ke depan.
Jadi tampilannya kita ubah view, viewpoint, kemudian front. Nah, kalau teman-teman lihat di karakternya Among Us, ya, dia kan kayak baju astronot gitu ya. Jadi di depannya itu kayak ada kacanya. Nah, kita akan buat bagian itu. Ya, silakan masuk ke edit mode, tab. Nah, bagian ini nih yang mau kita buat. Ya, kira-kira kaca-kaca yang ini nih. Oke. Nah, maka dari itu kita harus memodifikasi vertexnya dalam hal ini. Ya, karena kita istilahnya mau membuat seperti lingkaran gitu ya, atau setengah lingkaran dari bagian vertex-vertexnya. Oke, untuk memudahkan pekerjaan kita, Anda wajib mengaktifkan bagian ini ya. Enable symmetry in the x-axis ya, karena kita bekerja di sumbu X, nah maka aktifkanlah bagian ini, enable symmetry in the x-axis. Kemudian pada bagian yang ini misalnya saya klik sekali, kemudian ketika saya turunkan, nah maka bagian yang lain juga akan ikut turun ya, yang sebelahnya itu juga sama. Ini juga ya, bagian ini juga sama. Nah, kira-kira kayak gini nih. Ya, ini kan bentuknya seperti ini ya. Seperti ya, kira-kira kayak gini. Ya. Seperti kaca astronot gitu ya, yang mau kita modifikasi. Oke, selanjutnya dimatikan, jangan lupa ya, symmetry in the axis X-nya dimatikan. Kemudian bagian face kita aktifkan. Bagian ini saya aktifkan. Nah, kemudian kita coba extrude ya bagian ini. Tapi sebelum di extrude, kita coba kasih framingnya dulu. Kita coba kasih bingkai dulu ya. Anda tekan tombol I. Ya, kemudian dikecilkan areanya ya. Jadi ada area sisanya yang nanti kita gunakan untuk frame-nya, untuk bingkainya supaya nggak terlalu kelihatan ketika di extrude nanti ya. Oke, saya rasa cukup sampai segini. Diklik, kemudian Anda wajib tekan tombol E untuk extrude, tapi extrude-nya jangan keluar, ke dalam dulu ya. Extrude ke dalam dulu. Kira-kira segitu. Kemudian baru di-extrude keluar. Tekan lagi tombol E, baru dikeluarkan. Nah, kira-kira segini. Nah, kira-kira segitu. Oke, kita anggap selesai bagian depannya. Sekarang kita pindah ke belakang. Back. Nah, bagian belakang, kalau berkaca dari karakter Among Us, kayak dia bawa tas gitu ya. Nah, belakangnya kan bentuknya seperti itu. Nah, kita mau seleksi bagian ini. Nah, kira-kira segini kita seleksi. Kemudian, ini nggak langsung di-extrude. Jadi nanti kita mau tempelkan gitu ya. Jadi kita copy paste dulu bagian ini. Untuk copy paste di Blender, caranya nggak Ctrl+C, Ctrl+V ya. Nggak seperti di aplikasi desain grafis pada umumnya. Anda menekan kombinasi tombol Shift D. Shift D ini udah ke copy, kemudian Anda tarik. Nah, ya, ini udah kita tarik ke sumbu Y. Oke, selanjutnya kita coba scaling. Ya, dilepas dulu, diklik sekali, kemudian tekan S, kemudian tekan Y. Nah, kemudian dicoba dikecilkan sampai sejauh ini. Oke, kira-kira segitu cukup ya. Nah, selanjutnya kalau misalnya kurang, ya di S, Y lagi, kira-kira segitu. Supaya agak datar gitu ya. Nah, kemudian kita coba extrude. Ya, tekan tombol E, dan bawa keluar. Oke, kira-kira segini. Nah, ini yang mau kita tempelkan ke area sana. Ya, ke area yang sebelah sini. Nah, masalahnya tadi, nah ini ada masalah nih. Ini nggak kayak tadi nih. Harusnya caranya itu, ini saya delete dulu. Jadi ketika kita seleksi tadi, ya, Shift D, jangan lupa tombol Y-nya ditekan.
Nah, jadi dibawanya pas searah tadi ya. Kita lupa tadi tekan tombol itu. Nah, baru yang ini dibuat sedemikian rupa. Caranya sama seperti tadi. Ya. Scale, kemudian Y. Kemudian di extrude. Nah, kemudian ini baru dibawa ke dibawa ke sana ya. Tekan sekali, diklik sekali ya pada bagian edge-nya, kemudian L. Kemudian teman-teman tekan tombol L untuk menseleksi seluruh areanya. L. Ya. Kemudian aktifkan move, kemudian bawa ke area badannya. Sampai benar-benar nempel ya. Oke. Pastikan semuanya sudah menempel dan oke. Dah, karakter kita sudah selesai teman-teman, ya. Ini sudah kelihatan seperti karakternya Among Us, sudah ada bagian belakangnya ya, bagian tasnya itu, kemudian bagian depannya juga sudah. Selanjutnya kita coba untuk melakukan proses coloring, ya. Atau di dalam 3D animation atau 3D modeling namanya adalah texturing. Untuk texturing kita harus pindah ya, viewport shadingnya jangan pakai yang solid tapi pakai yang sebelahnya ya. Display in material preview mode. Setelah Anda klik ini, kemudian di bagian propertiesnya pilih yang ini nih, material properties. Nah, yang akan kita gunakan dalam kasus kali ini mungkin hanya singkat ya, hanya ada dua ya. Yang pertama ini di material, yang sebelah sini. Kemudian di bawah nih ada base color. Nah, kalau di aplikasi teman-teman seperti ini ya bentuknya atau tampilannya. Tampilannya polos Pak, nggak ada yang lain. Nah ini mungkin bisa ditambahkan dengan mengklik tombol new yang ada di sini. Nah, kemudian nanti dia akan membuat sebuah inisiasi baru ya. Ini indeks material yang baru dibuat. Ini bisa kalian ganti. Misalnya saya ganti namanya warna merah gitu. Nah, selanjutnya saya buat satu buah inisiasi baru. New namanya hitam. Di karakter Among Us itu kan hanya ada dua pewarnaan ya. Warna objeknya, kemudian warna bagian belakang dan bagian ini gitu ya. Yang bagian lain itu bagian customasi saja. Misalnya dia ada punya bagian kepalanya gitu ya, atau aksesoris-aksesoris yang lain. Tapi warna utamanya atau intinya itu hanya ada dua pewarnaan itu. Oke. Bagian merah ini kan saya mau buat warna bodinya nanti ya. Sedangkan warna hitam itu warna yang tadi ya, bagian belakang dan bagian helmnya ini. Oke, nah mula-mula warna merah ini pada bagian base colornya saya ubah ke merah. Kayak gitu. Ya. Udah berubah nih warnanya jadi merah. Nah, bagian yang tas dan bagian helmnya ini harus kita ubah menjadi warna hitam. Untuk itu kita masuk ke edit mode, tekan tombol tab. Ya. Nah, yang warna hitam ini silakan diubah dulu ke hitam. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kita seleksi edge-nya. Nih, bagian yang ini ya. Kita seleksi edge-nya. Kemudian kita beri warna hitam, assign. Nah, dia jadi berubah tuh warnanya jadi hitam. Ya. Ini bagian yang lainnya juga nih. Hitam, assign. Kemudian di assign hitam. Sini juga sama. Oke. Nah, bagian belakangnya juga sama. Hitam, assign. Ini juga.
Oke. Nah, katakan selesailah konsep texturing kita ya. Hanya ada dua hal itu saja tadi yang mesti kita modifikasi coloringnya. Nah, selanjutnya saya mau memperhalus lagi tampilannya ya. Maka propertiesnya saya ganti dan tambahkan subdivision surface. Nah, maka tampilannya nanti akan kembali menjadi lebih halus ya. Sebenarnya langkah sebelum texturing tadi bisa juga kita tambahkan ya subdivision surface-nya, hanya saja nanti ketika kita akan kesusahan di proses coloringnya karena terlalu banyak face yang harus kita seleksi gitu ya. Jadi saya tunda dulu ya, lebih baik di coloring dulu kemudian baru di add subdivision surface-nya. Oke, teman-teman, ini karakternya sudah jadi. Kalau mau di save tinggal file and then save as. Nah, kemudian save menggunakan nama yang Anda inginkan ya untuk bisa dibuka kembali. Baik teman-teman, cukup sekian materi praktikum kita pada video praktikum kali ini. Kita akan jumpa lagi di video selanjutnya dengan materi rigging dan juga proses animating. Ya. Jadi kita akan melakukan proses pemberian penulangan pada karakter ini ya. Kemudian kita juga akan mencoba menganimasikan atau menggerakkan karakter yang telah kita buat ini. Ya. Plus mungkin nanti juga kalau waktunya cukup di video selanjutnya itu kita akan coba belajar lighting ya, seperti yang sudah kita pelajari di dalam kelas. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Sampai jumpa lagi di video praktikum selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.